Ya Pak Marno. Nah ini pendatang baru ini. Newcomers. Newcomers ya. Di rumah kehabisan kopi, jadi numpang kopi. Aduh, bahaya ini. Bisa kehabisan kopi ini. Yang penting jangan kehabisan kesabaran. Ya. Dalam hidup itu tetaplah bersabar dalam melaksanakan apapun. Ya. Allah itu sudah menetapkan manusia, menciptakan manusia itu dengan berbagai perangkat. Ya, perangkat macam-macam perangkat, termasuk perangkat rezeki. Itu sudah banyak dijelaskan di Al-Quran. Jadi Allah itu mengulang-ulangi penjelasannya di dalam Al-Quran itu dengan berbagai macam penjelasan yang diulang-ulang itu pada manusia. Tapi manusia itu kebanyakan membantah. Diterangkan di surat Al-Kahfi itu. Jadi manusia itu sifatnya suka membantah. Membantah diantaranya tidak mengakui kalau rezeki itu milik Allah, dari Allah. Ya harus dikembalikan untuk kepentingan agama Allah yang terpenting itu. Ya hidup itu ya penting, tapi yang paling penting di dalam pelaksanaan ibadah itu. Jadi rezeki yang diberikan Allah itu akan berkah ya, bila benar-benar dijalankan rezeki itu dipakai untuk kepentingan ibadah itu yang pertama. Nah, enggak sabarnya orang di situ. Wis duit wakai lali nggunakno ibadah sak karepe dhewe lek gak duwe bingung. Moncat-mancut mrene. Itu. Jadi pokoknya hidup itu yang kunci suksesnya orang itu kan sabar. Makanya Allah katakan dalam setiap ujian Allah yang berikan kepada kita itu wabasyiri sobirin. Merupakan berita yang menggembirakan buat orang yang sabar. Jadi orang yang sabar itu selalu mengembalikan semuanya kepada Allah. Semua datangnya dari Allah, ya kembali urusannya kepada Allah. Mau apa, mau gunakan apa, mau ambil, mau apa, itu kembalikan ke Allah saja. Termasuk kalau kita ini lagi ditipu orang, lagi diapusi orang, lagi didolimi orang mengenai masalah rezeki. Baliknya ke Allah. Jadi Allah membuat skenario seperti itu bukan untuk menyakiti kita, tapi lebih untuk mengajarkan kepada kita nilai-nilai positif, yaitu melalui kesabaran kita bisa melihat oh kok kenyataannya ini ya, oh berarti aku sabar tadinya ini ya, itu yang penting. Makanya saya tuh bangun wong ini, bangun ya, pokoknya di duit berbagi, gak di duit meneng ngene. Itu. Meneng ae jalukne Gusti Allah, sambatine Gusti Allah. Uang itu ibarat tanaman kok. Tanaman itu kalau kita rawat, kita sirami, kita pupuk, itu berkembang ya. Buahnya semakin banyak. Nah uang juga gitu, kalau kita punya uang, kita pupuk, kita sirami dengan apa? Zakatnya dikeluarkan, sedekah yang benar. Setiap hari, upayakan setiap hari itu sedekah. Setiap hari. Hidup itu pasti enak. Nanti uang itu berkembang sendiri. Nggak perlu kita bingung sana, bingung sini. Wah, nggak perlu. Kerja tetap kerja, ikhtiar bagian dari ikhtiar itu kewajiban kita. Wajib hukumnya kita berusaha itu berikhtiar. Tapi penentunya itu Allah. Kita nggak bisa menentukan. Paling mengestimasi, ngira-ngira. Ono wong ngira-ngira bakal oleh sakmene, oleh badhe sakmene jebule jeblok ya oke. Banyak banget. Banyak. Jadi yang terpenting itu hidup itu. Kunci suksesnya hidup itu si sabar itu. Sabar, ya saya bilang berkali-kali. Wes wong iku lek salat temen, sabar di dalam menjalankan salat, ya. Kan Allah di dalam surat Al-Baqarah itu menjelaskan. Mintalah kepadaku ya dengan sabar dan salat. Ya, wasta'inu bisabri wa salat. Mintalah kepadaku dengan sabar dan salat. Tetapi
sabar itu tidak akan bisa, sholat itu tidak bisa menjadi penolongmu. Kecuali yang menjalankan itu orang-orang yang khusyuk. Gitu lah. Jadi kamu boleh sholat itu kamu jadikan jalan untuk kamu memohon pertolongan Allah, meminta apapun dari Allah. Tapi itu tidak akan bisa terjadi kalau kita itu nggak khusyuk. Karena Allah yang jelaskan sendiri, tidak akan bisa itu dilakukan kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Bukan cuma khusyuk dalam sholatnya loh. Khusyuk di dalam menjalankan kehidupan ini loh. Kita khusyuk di dalam menjalankan kehidupan itu, yaitu menyandarkan hidup ini sepenuhnya kepada Allah. Menggantungkan sepenuhnya hidup ini kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah, gitu loh. Dan selalu mengingat Allah dalam kehidupan itu khusyuk namanya. Jadi dalam setiap pergerakan hidup ini jangan tinggalkan Allah. Makanya sekali-kali saya katakan, berkali-kali saya katakan, jangan pernah takut kepada selain Allah. Takutlah hanya kepada Allah, takutlah hanya kepada Allah. Tunduk patuh hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, memohon, meminta kepada Allah. Itu khusyuk. Jadi khusyuk itu tetek gitu loh. Jadi tujuannya jelas nang Allah. Allah jelaskan siapa orang-orang yang khusyuk itu. Yaitu orang-orang yang berharap pertemuan dengan Allah. Dia berharap betul bahwa dia ingin sekali bertemu Allah. Apa Allah bisa ketemu? Ya bisa. Semua kita akan bisa melihat Allah kok. Jadi kata Rasulullah, pada saat Rasulullah SAW itu duduk-duduk dengan para sahabat, ngobrol-ngobrol di tepi pantai, itu pas bulan purnama. Rasulullah bilang, kalian semua nanti akan bisa melihat Allah. Seperti kalian lihat purnama itu. Ini hadisnya sahih. Kita Bukhari. Jadi kalian semua itu nanti akan bisa melihat Allah seperti kalian melihat bulan purnama itu. Jelas nampak. Kecuali orang yang terhijab. Orangnya memang sudah dibenci sama Allah. Allah sudah nggak suka sama sekali. Kita intip-intipin rokok, kita tidak bahan baku ini rokok, itu sudah nggak bisa lihat Allah. Gitu. Dan mereka meyakini dengan benar, ya meyakini dengan benar bahwa dia kelak akan kembali kepada Allah. Di samping dia berharap pertemuan, liqa amir rabbihim. Jadi pertemuan dengan Allah, tapi dia sadar diri, yakin bahwa dia nantinya juga akan kembali kepada Allah. Kita ini berasalnya dari Allah, kembali kepada Allah. Maka kalau orang yang khusyuk itu, kalau orang itu sudah meyakini diri ini dari Allah, ciptaan Allah, diciptakan Allah, diurusi Allah, segala hidup kita sudah diurusi Allah. Apapun yang kita butuhkan Allah sudah penuhi semuanya. Kita yakinkan diri bahwa kita ini hidup di sini ini bukan untuk selamanya. Tapi kita bakal kembali kepada Allah. Kembali ternyata mempertanggungjawabkan segala apa yang kita jalankan di dunia. Semua itu akan kita ucapan kita, pikiran kita, semua. Kaki tangan ini pergerakan ini semua akan kita pertanggungjawabkan Allah. Makanya jangan macam-macam, jangan asal-asal jauh ngomong-ngomong tok. Sekarang kan banyak wong ngomong sur asari. Padahal awake dhewe gak sari belas tuh. Banyak banget. Banyak sari enggak. Dia enggak paham. Yang dinamakan syar'i itu yang mana, yang enggak syar'i yang mana. Ya semua hidup ini sudah harus dengan syar'i, mau enggak mau. Sudah diatur Allah kok. Tsumma ja'alnaka ala syari'ati minal amri. Sudah jelas kita ini dihidupkan Allah dengan diberikan di dalam kehidupan ini syariat, peraturan minal amri atas segala urusan hidup ini. Urusan apapun, urusan pergaulan, urusan perdagangan kita, urusan rumah tangga kita, harus tetap berkaca, berpegang kepada aturan Allah.
Tidak boleh tidak mengikuti aturan hawa nafsu itu. Ayatnya jelas kok. Kemudian aku jadikan kamu hidup di atas satu peraturan, atas segala urusan kamu. Fattabiha. Ikuti aturan itu. Aja mau ngomong tok. Aja cuma ngomong iso ngomong kudu ngene. Kamu iso nglakoni enggak? Kita bilang takut sama Allah, tapi kita nurut sama orang. Yang orang itu justru menentang Allah. Orang itu jauh dari agama Allah. Orang itu melanggar syariatnya Allah. Orang itu melanggar peraturannya Allah. Kita ikuti. Ya terus sholat kita apa gunanya? Gitu loh. Banyak kan? Orang sholat, rukuk, sujud kepada Allah. Tapi di luar sholat takut sama manusia. Tunduk kepada perintah manusia. Padahal dia tahu manusia itu yang dilakukannya banyak melanggar aturan-aturan Allah. Apa yang dilakukan jauh dari apa yang digariskan oleh agama Allah. Kita ikuti, kita turutin. Ya buyar sholat kita. Itu yang namanya fawailul musallin alladzi an sholatihim sahun. Termasuk pendusta agama orang yang melalaikan sholatnya. Lah kowe iku sholat, kowe iku rukuk sujud. Kowe berikrar di hadapan Allah. Kamu berjanji di hadapan Allah dengan jelas, inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku, dan segala urusanku, aku serahkan sepenuhnya kepada Allah, Tuhan penguasa alam semesta ini. Dan kalau di luar sholat kita takut kepada manusia. Kita takut kepada yang lain selain Allah. Kita bertindak, berperilaku jauh dari nilai-nilai yang digariskan oleh Allah di dalam agama Islam ini. Ya itu bojok kita gitu loh. Bojok. Hidup itu harus saling menghormati, saling menyayangi, saling saling lah. Wong sing bener iku ya kekancan hubungan dengan muslim satu dengan yang lain itu kan sudah disampaikan, digambarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu muslim satu dengan yang lain itu kal jasatun wahid. Seperti satu tubuh. Jadi lek wong muslim itu satu tubuh, lek ono enak ya dirasakno bareng. Ono roti siji ya dibagi bareng. Dinikmati bareng. Lek ono gak enake ya dirasakno bareng. Tubuh ini kalau sakit, ku ape melok rasakno kok. Kesel ngono tangan ya melok linu. Sikil ya linu. Kepalanya puyeng ya, matane blawur-blawur. Wetenge senep, wong pas gak duit blas ngene kok. Tambah nemen senepe ya to. Loh, itu kan gambaran Rasul itu jelas. Jadi kalau ada orang muslim masih menyakiti sesama muslim, masih pele-pele muslim satu dengan yang lain, sing duwike akeh dikonco, sing duwike gak akeh diadoi, gitu. Sing iso akeh imane nak dicedheki sing gak iso akeh imane itu. Duduk muslim itu. Mau ngaku muslim. Ngaku tok itu. Saya berani katakan itu. Siapapun dia. Pak Teguh mamane pas nang kene akeh panganan mrene. Ya toh? Pas kene ra ana panganan sepi. Gawean sepi ra iso ngetoki panen enak. Pak Marno sing mlayu ning Pak Warno duduk muslim itu. Itu mengaku muslim. Lho kal jasatun wahid toh. Kalau kamu benar muslim, maka kepada semua saudara muslim kamu baik. Ya. Jadi ciri utama orang muslim itu selalu baik kepada sesama muslim. Lek ana wong muslim seneng, dhek melu seneng ora diiri. Lek ana wong muslim kok ngiri wong muslim sing dikai kenikmatan sugih, diiri, difitnah. Itu muslim itu. Mau ngaku muslim walaupun dia sobone masjid. Walaupun 5 kali sehari dia berjamaah ke masjid. Sekalipun dia imamnya masjid, sekalipun dia tukang ajen di masjid. Kalau dia masih pele-pele konco muslim ini berarti dia masih ngaku muslim.
Muslim yang sejati itu yaitu Muslim yang sejati itu menganggap seluruh saudara Muslim kita adalah saudara kita. Ono enake ya dirasakno bareng, dinikmati walaupun tidak menikmati langsung, ikut bergembira. Ikut bertania. Gitu loh. Merasakan walaupun gak melok, gak kecipratan roti ini, gak kecipratan rokok, gak kecipratan kopi ini, tapi seneng. Melihat saudara Muslim itu seneng, itu hidupnya seneng. Alhamdulillah. Pak Teguh saiki sugih, tumakne Fortuner. Wis gak rene gak apa-apa, muga-muga cek eling ambek aku. Minimal ndongakno aku ya toh. Nah, alhamdulillah Pak Waro saiki dicerahkan rental. Amin. Ya. Itu kita ucapkan. Lu kita ini tiap diajari oleh Allah dan Rasulullah itu mendoakan sesama muslim walaupun kita nggak kenal loh. Ya kan? Banyak kan? Kita kalau mendoakan Allahumma firli wali walidayya wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu mana? Kita kenal yang mana? Doa ini mencakup seluruh muslim ada di muka bumi. Kenal gak kenal kita doakan loh sudah. Gitu loh. Kalau yang kenal malah ecak-ecak piye. Malah adu-aduan, malah musuh-musuhan, malah amuk-amukan. Ini muslim cap apa itu? Cap menterese itu. Gitu loh. Jadi orang muslim yang sejati itu adalah orang yang menganggap sesama muslim itu saudaranya. Enak dirasakno walaupun tidak merasakan langsung, mendoakan, ikut bergembira, ikut berbahagia. Kalau dengar orang lain sedih, orang muslim sedih, dia ikut sedih. Syukur-syukur bisa nulungi, bisa bantu walaupun nggak banyak. Itulah muslim. Lah anak muslim jek bele-bele wis ojo ngaku muslim. Ya, itu mau ngaku-ngaku, pura-pura aja itu. Pura-pura tadi muslim itu. Seperti saya sering pura-pura itu. Pura-pura jadi direktur, pura-pura jadi bos gitu ya. Pura-pura jadi ustadz gitu. Orang muslim mau saling iri, saling dengki, saling mencaci, saling menjatuhkan itu muslim. Kalau tanya, loh bener tak sih itu gini-gini? Waduh garu ya. Tanyain aja lah. Gimana enaknya, ayo kita ketemuan, kita tabayunkan. Itu muslim. Muslim itu kalau mendengar sesama muslim ada masalah, dia tabayunkan. Dia temukan. Dia berusaha untuk menjadi penengah untuk islahnya. Setelah tabayun itu ada islah. Makanya orang muslim itu tidak boleh putus silaturahim. Ada masalah apapun harus ditabayunkan dulu. Setelah ditabayunkan, diislah. Innamal mu'minuna wah, sesungguhnya orang mukmin satu dengan lain itu saudara. Namanya orang ada masalah itu wajar, tapi harus fa'aslihu baina akhawaikum. Harus kita berislah kepada sesama muslim. Tidak boleh bermusuhan, menjauh-jauhi orang. Sengaja menjauhi, sengaja enggak mau aku saya gak gelem bae iku ngene-ngene. Dudu muslim. Mau ngaku muslim. Nah, ciri muslim yang kedua, ya. Ini kita bicara muslim ini. Wah, akeh wong ngaku muslim itu. Ngaku tok, kopian, yo nggih gamis, nggih sembarang. Tapi yo perilakunya enggak muslim belas. Ciri orang muslim yang kedua itu mengutamakan kepentingan sesama muslim dalam segala aspek kehidupan. Kowe butuh madu. Ono toko wong kafir dodolan. Tapi ono muslim yang jualan. Sekalipun kaca 10.000, tuku orang muslim. Itu lebih mengutamakan saudaranya. Beli apapun, kecuali kalau sudah orang muslim nggak punya jualan barang yang kita cari. Ya apa boleh buat gitu. Saya sering kok beli HP itu. Saya tahu di counter A itu milik si kafir. Kaca 50.000. Tapi aku milih tuh kanca muslim sing kaca 50.000 itu. Lebih mahal 50.000, lebih mahal 100.000 enggak apa-apa.
tapi kita membantu kepada sesama muslim. Jadi muslim yang satu dengan yang lain saling membantu dalam segala aspek kehidupannya. Dalam hal apapun. Rental banyak milik orang-orang kafir. Tapi masih ada orang muslim yang punya rental walaupun cuma satu mobilnya atau dua atau tiga, tidak sebanyak pilihannya yang orang kafir punya. Kalau dia benar-benar muslim, dia akan cari nyewa rental kepada orang muslim. Ojo lek ngapusi nang wong muslim. Padha kenal iki. Arep ngapusi rentale. Nyewa wong minggu digadekke. Tapi lek nang wong kafir ra tau ngono ae, kurang ajar iku. Iku ya ngaku-ngaku muslim tok iku, sok-sokan ae. Gitu loh. Jadi muslim satu dengan yang lain itu saling tolong menolong. Yang ketiga, tolong menolong dalam apa? Dalam kebaikan dan takwa. Koncone kurang apik, ayo dijak apik. Ora tau ngaji, ayo dijak ngaji. Ora tau maca Quran, ayo dielingno minimal dijak kataman Quran. Ya toh? Sebulan 2 kali ayo kataman Quran, biar terbiasa baca Quran. Jadi tolong menolong dalam hal kebaikan. Dan dalam hal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri muslim. Orang yang butuhne tok apik ra butuh tinggal. Lagi ono pentingi ono perlune nyedek-nyedek, ngerepek-ngerepek. Ngerayu-ngerayu, ngelem-ngelem kowe ku wis gak ono wong apik kaya kowe wis saya tahu sendiri ini. Begitu apa yang diinginkan tercapai minggat. Nah, iku muslim cap apa iku? Iku muslim cap kafir iku. Tulisannya muslim tapi cape setempele kafir gitu loh. Aja malah yang ngafir-ngafirno wong sing salat. Perilakunya ini loh kafirkan. Jangan masalah salatnya. Kesalahan-kesalahan dalam salat. Wah. 47 kesalahan dalam salat. Lah wong rukune salat mek 13. Lucu toh? Ada ini. Ustaz ceramah 47 kesalahan dalam salat. Lu saya ketawa no. Lah wong rukune salat mek 13. Selebihnya itu sunnah. Ngapain disalah-salahno gitu loh. Aku harus sedekap ngene urusan kok. Wong sedekap iku ora wajib. Orang sedekap ora apa-apa. Pak Maro senengane sedekap ngene ora apa-apa. Allahu Akbar ngene ngono. Oh, ternyata bolong arepe. Ora apa-apa gitu loh. Oh, kadang-kadang itu lucu orang-orang itu. 47 kesalahan dalam sholat. Dalam sholat rukun mek 13 sok salah 47 iki piye aku. Ngene iku. Yo ngene iku yo sing ngrungokno ku yo goblok-goblok pisan mantuk-mantuk ngono yo seneng ngono. Kayak ustaze bener dhewe. Lucu banget. Ini lucu. Jadi nguantemi padha-padha muslime. Harusnya saling membangun image yang positif. Tunjukkan. Maka saya bilang kan, orang Kristen, orang Konghucu, orang Buddha, orang Hindu, pokoknya orang di luar Islam itu tidak akan pernah membaca Quran. Kecuali dia punya kepentingan untuk studi, untuk apa. Tidak akan dia membaca kitab kita, tidak akan. Yang dibaca oleh mereka itu perilaku hidup kita ini. Loh, cari ini muslim. Loh, cari ini ustadz. Kok kayak ngono? Berarti kitabnya ngono. Berarti ajaran Islam kok ngono. Sing elek akhirnya Islami, padahal sing elek asli perilaku hidup orang itu gitu loh. Ini yang kadang-kadang dilupakan oleh banyak orang. Sing bener salatnya Allahu Akbar. Salatnya Nabi itu begini. Kayak wis delok Nabi salat. Kayak dhek iku ketemu Nabi langsung. Makmum dek mburine Kanjeng Nabi. Banyak tuh YouTube. Ngajari sholat yang benar. Sesuai dengan sholatnya Rasulullah. Emangnya lu kapan ketemu Kanjeng Nabi? Lu sampai rukuknya kudu ngene. Dadang itu semua.
Sing penting kowe rukuk tumak nina rukukmu ya harus. Aja sampe gak tumak nina, aja sampe plek ngadeg meneh. Itu gak tumak nina, batal salate. Gitu loh. Wong tuntunane Quran iku rukuk dan sujudlah bersama orang-orang yang rukuk. Makanya lek wong ketinggalan ya masbuk itu begitu masuk Allahu Akbar, imam rukuk, melu rukuk, wis salah satu rakaat. Karena dasarnya Quran, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Itu jelas itu. Kenapa kok sekarang itu waduh, ada medsos ini malah gak karu-karuan. Sing heran yo sing ngrungokno mantuk-mantuk, percaya. Kayak wis ustaz iku teman-teman ketemu Kanjeng Nabi. Ketemune kapan? Jam piro? Nduk endi? Nduk pandean gang piro takonono. Ya. Jadi muslim itu saling tolong menolong dalam kebaikan, ya. Dalam ketakwaan. Nah, yang keempat, ciri muslim itu, orang muslim yang sejatinya muslim, dia selalu memberikan support yang positif kepada sesama muslim. Support yang positif. Dengar saudaranya kurang baik, datengin, ingatkan, support, suruh baik, ajak baik. Ekonominya kurang baik, kowe iso kerja apa? Aku di duit. Aku mumpung di duit. Ayo, kowe iso kerja apa? Tak modali. Ini support. Aku dodolan madu. Aku grosir, maduku oke. Gawon wis. Bayar carry. Lu kadang-kadang sesama muslim tidak percaya kok. Sesama muslim tidak percaya itu banyak. Tahu, ojo meneh wong ado, tonggo lah. Omahe kono mbek gini. Dia jualan apa? Kita pengen ikut jualan, datang dia grosir. Pak, nun sewu, assalamualaikum. Kan saya dengar jenengan jualan ini. Saya pengen ikut jualan Pak, tapi saya nggak punya modal. Tak bawa, kalau aku tak store. Jarang mau. Jawabnya Pak, aku yo kulak nggak duit Pak. Aku lah itu minta dolan yo kulak nggak duit. Nah itu yo ngaku muslim itu muslim cap kafir ngono iku. Wedi kelangan, ngopo wedi kelangan? Apa Gusti Allah wedi kelangan ini mbok gawa? Allah aja percaya sama kita kok kita nggak percaya sama Allah. Kan lucu tuh. Lucu gitu loh. Makanya saya ditanya orang, kenapa orang datang yang kemarin mati itu pernah ditipu sama si A kan, yang kesini. Saya 4 kali, dia kaget. Jenengan 4 kali ditipu masih ngasih kepercayaan. Loh, kalau saya nggak ngasih dia kepercayaan lagi untuk lebih baik dari yang kemarin, dosa saya. Kenapa? Lu Gusti Allah percaya mbek aku. Kurang bejat apa ya ini? Dosane akeh. Salahane akeh. Tapi jek dipercaya mbek Gusti Allah. Kayak rezeki, kayak mobil, kayak omah, kayak bojo, kayak macam-macam. Luar biasa Allah kasih kepercayaan. Mosok kita nggak percaya dengan sesama muslim? Coba Allah nggak percaya sekali kita berdosa nggak percaya dindek rezeki ini, dindek hidupnya, modar. Lucu gitu loh. Makanya kan sering saya itu kalau mamanya jual madu Pak. Baru kenal di kereta api, kenal di mana. Terus cerita madu, orangnya simpen nomor saya. Satu saat dia telepon sama saya. Pesen madu. Minta alamat lengkapnya, saya kirim. Loh, saya minta nomor rekeningnya dulu Pak. Saya transfer dulu. Ya saya minta alamatnya dulu Pak. Saya kirim dulu madunya. Setelah sampai dia ngomong, Pak ini madunya sudah sampai. Kok saya belum dikasih nomor rekening? Pak, dalam Islam itu, saya diajarkan jual beli itu ada barang, ada uang. Kalau bapak saya kirim ternyata nggak cocok, nggak sesuai yang saya ceritakan, duit sudah kadung masuk, saya nggak mau dikembalikan barang saya, dosa saya. Bapak buka, cocok, sesuai, kirim, ini nomor rekening saya. Loh ini sampai ada orang, dia itu punya stand di Tanah Abang, stand di Blok M, punya stand di mana, di Mangga 2, punya stand, banyak standnya. Kenal sama saya di kereta, ngobrol madu,
Kebetulan di tas ransel saya ada 2 botol, dia beli semua dua-duanya. Sampai di Jakarta, dia cobakan ke saudaranya, ke temannya, semua cocok sama itu. Pesen 16 botol. Telepon saya. Saya kirim dulu. Ditanya, loh kok Pak, barangnya sudah datang kok Bapak belum ngasih rekening? Pak, dalam Islam itu, perdagangan itu ada uang, ada apa? Barang. Apa kata dia? Baru kali ini loh Pak, saya ini juga Islam Pak. Saya ya wis haji. Koncoku Islam ya oke Pak. Yang punya setan-setan sama saya itu banyak. Baru kali ini saya mengalami kayak ini. Jenengan ndak kenal saya, ndak pernah tahu saya, hanya kenal di kereta. Kok berani ngirim madu senilai hampir 3 juta? Transfernya nunggu madu sampai. Kok Bapak percaya sama saya? Tak jawab. Loh Gusti Allah aja percaya sama saya, kok saya nggak percaya sama hambanya Allah? Keliru. Kalau kita tidak percaya kepada sesama muslim, salah besar. Bahkan orang kafir pun saya percaya kok. Saya kirimi dulu. Ini ajaran Islam. Tunjukkan kepada mereka. Ini loh ajaran Islam. Muslim itu seperti ini. Memudahkan, meringankan. Bukan mempersulit. Bukan membebani. Sampai sekarang langganan. Sampai sekarang jadi baik. Gitu. Sampai dia bilang. Saya ini tawani madu dari mana-mana. Enggak mau Pak. Mungkin madunya sama. Tapi yang saya nilai kualitas orangnya yang sulit, Pak. Nah inilah yang kita harus menjadi muslim yang berkualitas itu. Cuma bengang, bengor. Gak sesuai syar'i, harus syar'i. Tapi nyata dalam kehidupan jauh dari kata yang namanya syar'i. Kan sudah kan. Ada ini, saya punya langganan, kulaan. Wong muslim, lek krungu adzan tokone ditutup. Angger krungu adzan tutup angkat nang masjid. Satu saat saya kulaan, duitnya kurang 1,5 juta. Saya nggak punya M-Banking. Pak, nanti saya transfer Pak sambil jalan. Melu loh lak bisa. Melu. Ngetutke. Pegawainya suruh ngikuti saya sampai di ATM. Barangnya boleh dibawa, tapi ditutke pegawainya. Loh bayangin tuh. Duit 1,5 juta gak percaya, padahal dia dipercaya Allah miliaran itu. Tapi sebaliknya ada orang Cina, bukan Islam, langganan, karena sering saya beli, dia bilang, Pak, lek tuku ojo pak-pakan Pak, rugi sampean. Tuku bal-balan pisan. Regane beda. Per pak itu kacake sakmene, Pak. Aku gak ndek duit, Om. Ora ndek duit aku ngombayar bal-balan. Aku kulake semeng pak-pakan tok. 10 pak, 5 pak, 7 pak. Oke. Tak kirim 2 bal. Saiki kok duit piro? Engko lek wis payu kirimen duit ning aku. Lu, bayangin, apa nggak malu ya Pak? Apa nggak malu kalau ada muslim melihat orang seperti ini? Ini bukan muslim, bukan Islam. Tapi perilaku ini kafir rasa muslim. Yang satu tadi, muslim rasa kafir. Loh itu loh, banyak di dalam kehidupan ini. Mau ngaku-ngaku, makanya diingatkan sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Diingatkan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan jangan pernah kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Maknanya membawa Islam secara totalitas, secara kafah. Mati Islam itu yaitu orang yang mati dengan membawa perilaku yang Islami. Ini diingatkan, ini banyak orang mati gak Islam itu banyak banget.
Dari 1000 orang Islam yang mati benar-benar mati Islam paling 10. Sing 999 mbuh tanda tanya. Tanda tanya. Kalau kita lihat perilakunya loh ya. Gitu loh. Kalau orang itu membawa Islam dalam kehidupannya, dalam segala aspek kehidupan dia terapkan, dia bawa, dia hidupkan Islam dalam segala aspek kehidupannya, maka dia akan mati dengan membawa Islam. Itu. Islam mau saling jegal. Sing kene nggunakake 50, sing kene nggunakake 200, tapi nudune ning kene sing iki nuduhke ya iki sing 200. Sing kene sing 50. Nah, ada. Islam itu mengajarkan kita apa? Kullu qaulan sadidan. Bicara yang benar, yang baik. Kalau kita pakai 100 ya ngomong 100. Kita pakai sakit ya ngomong sakit. Kita salah ngomong salah. Gak perlu malu untuk mengakui salah. Memang salah saya. Saya akui saya salah. Saya keliru kemarin. Saya hilaf. Saya minta maaf. Itu gentle. Salah nak gelem ngakoni salah, malah muter-muter untuk nutupi kesalahan, nyala-nyalake wong liya. Akhirnya kayak lagu ini kempot. Wong salah ora gelem ngaku salah. Suwe-suwe sapa wonge sing betah ya gak betah kumpul. Iya toh? Ora betah. Kita ndak akan nyaman kumpul orang yang salah, keliru, gak gelem ngakoni keliru, gak gelem ngakoni salah, malah sok bener. Malah suka nyala-nyalain. Wedhus yo. Wedhus. Terus gembel. Mbak. Iya toh? Dikepuk ya mbek, pakane ya mbek, disusoni ya mbek, gak jelas. Itu wedhus. Coba kowe nang wedhus. Wedhus e mbok pakane muni apa? Mbek, pokoke susu muni apa? Mbok gepuk muni apa? Ya wong sing kaya ngono iku. Ya wedhus. Mbek terus ya. Wong bengok tak iso. Hati-hati. Kita ini akan pertanggungjawabkan semua obrolan kayak gini, kayak ngobrol-ngobrol gini. Ini pertanggungjawaban ya Allah nanti. Kita ngobrol sama kan ngobrol, mek ngopi, mek ngerokok santai gini. Tapi apapun yang kita obrolkan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan. Ya, penting. Ayo tadi muslim sing tenan, muslim sing bener-bener menjalankan keislamannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam segala aspek kehidupan sehari-hari. Ya, Gung wis.